The prenatal DHA test is a blood level of DHA that's specific for pregnancy. We've found that omega-3s in pregnancy are important for a lot of different outcomes for mom and baby, but recent evidence shows that a higher DHA blood level is strongly associated with a lower risk of Bagaimana Mom sudah mendengarkan bagaimana riset menunjukkan bahwa omega-3 begitu penting untuk mencegah kelahiran prematur. Omega-3 merupakan jenis lemak tak jenuh ganda yang banyak terdapat pada ikan seperti tuna, salmon, telur, minyak kanola, kacang kedelai, dan biji-bijian. 3 terbagi menjadi 3, yaitu DHA dan EPA yang ditemukan pada makanan laut dan ALA pada tumbuh-tumbuhan seperti alga. Lantas, mengapa omega-3 sangat penting pada saat kehamilan? Diketahui asupan lemak omega-3 yang cukup akan menjaga keseimbangan produksi hormon yang disebut prostaglandin, yang menjaga tekanan darah, pembekuan darah, transmisi saraf, respon inflamasi dan alergi, fungsi ginjal, dan saluran pencernaan, serta produksi hormon lainnya. Beberapa manfaat yang cukup mengonsumsi omega-3 pada ibu hamil akan mengurangi resiko kelahiran prematur atau cacat kelahiran, meningkatkan perkembangan otak dan mata si kecil, melindungi calon janin terhadap penyakit jantung, serta mencegah depresi atau baby blue pasca kelahiran. Jadi, apakah Mom tahu berapa dosis omega-3 yang disarankan selama kehamilan? Menurut ISSFL atau International Society for the Study of Fatty Acid and Lipid merekomendasikan dosis minum yang disarankan untuk ibu hamil dan menyusui sekitar 300 mg per hari. Agar Mom semakin yakin betapa pentingnya omega-3 selama kehamilan, yuk kita simak penjelasan dokter berikut ini. Nah, tahukah Ibu, kalau misalkan kalian pengen punya anak yang pinter, yang cerdas, sebenarnya ini bisa dimulai sejak Ibu masih mengandung, masih hamil. Ya, jadi si kecil masih di dalam perut Ibu itu sudah dimulai ya perkembangan otaknya, bahkan untuk masalah kecerdasan ini. Kalau kita ngomongin soal kecerdasan, Ibu mungkin pernah dengar nutrisi yang kita sebut sebagai omega-3. Omega-3, sering sekali ya mungkin dengar, tapi kita belum begitu memahami. Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Ya, jadi omega-3 ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu DHA, EPA, dan juga ALA. DHA ini berperan sekali untuk pembentukan otak, ya, otak si kecil untuk kecerdasannya. Kemudian untuk saraf-sarafnya. Juga bagus untuk perkembangan mata, ya. Kemudian kalau EPA ini sebagai meningkatkan imunitas, terutama buat Anda yang sedang hamil dan juga menyusui, juga buat anak yang mungkin sudah dilahirkan, anak kecil, asupan EPA ini bagus sekali sebagai imunitas untuk kekebalan tubuhnya, juga sebagai anti peradangan. Kemudian juga ALA ini yang mungkin sebagian dari kita agak kurang familiar. Nah, kadang-kadang ibu yang sedang hamil diresepkan obat minyak ikan seperti ini, omega-3 dari dokternya. Ada DHA, EPA, yang mungkin ada juga ALA. Yang mana ALA ini fungsinya bagus sekali. Untuk ibu yang sedang hamil bisa mencegah terjadinya preeklamsia, ya, atau tekanan darah yang naik sewaktu hamil. Juga mencegah terjadinya diabetes gestasional atau kencing manis yang terjadi sewaktu hamil. Pertanyaannya adalah, omega-3 ini sebenarnya kita bisa dapat dari makanan kah atau vitamin, dok? Jawabannya bisa didapat dari keduanya, ya. Sebenarnya makanan sehari-hari yang mengandung tinggi omega-3 itu cukup banyak, ya. Kita bahas, salah satunya adalah ikan, ya. Ikan sekaya rasa makanan yang biasa lah di Indonesia, ya. Apalagi kalau Indonesia ini banyak negara, merupakan negara perairan, ya. Kalau kita mau cari ikan kayaknya gampang, ya. Ikan laut seperti ikan tuna, ikan salmon, atau mungkin ikan air tawar seperti lele, nila, ini kaya akan omega-3, ya. Ibu hamil memang sangat diwajibkan mendapatkan asupan-asupan seperti ikan ini. Nggak cuma itu, mungkin hewan-hewan laut seperti udang, scallop, atau mungkin cumi-cumi, ya. Lobster, ya, yang kayaknya mahal banget itu juga tinggi omega-3. Nah, selain dari ikan, omega-3 ini juga bisa kita dapat dari makanan yang cukup familiar, yaitu telur ayam. Telur ayam, terutama bagian kuning telurnya itu tinggi omega-3. Cuman masalahnya, ya, nggak semua telur ayam ini tinggi omega-3-nya. Kadang-kadang cuma sedikit sekali mengandung omega-3. Makanya sebaiknya kalau misalkan konsumsi telur, terutama untuk ibu hamil dan juga menyusui, ingin mendapatkan asupan omega-3 yang cukup, pilih telur yang memang sudah ada labelnya omega-3. Nah, omega-3 ini juga bisa kalian dapatkan dari olahan susu, ya, baik itu mungkin susu sapi murni, susu UHT. Tapi susu UHT kayaknya omega-3-nya sudah nggak terlalu tinggi banget karena dia kan sudah melalui proses pengolahan sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, kapan saya bisa mengkonsumsi nutrisi tambahan omega-3 ini? Ya, sebenarnya sejak tahu kalian hamil, kalian wajib mengkonsumsi makanan bergizi, terutama yang tinggi omega-3. Nah, kalau kita bicara soal suplemen tambahan omega-3 ini, sebenarnya kalian bisa mulai konsumsi secara rutin ketika masuk usia kehamilan trimester ketiga. Ya, artinya 28 minggu ke atas.
Kalau dulu asupan omega 3 untuk ibu hamil itu minimal itu 300 mg per hari. Tapi ternyata penelitian semakin berkembang, sebaiknya ibu hamil mendapatkan omega 3 yang lebih tinggi lagi, ya sekitar 500 sampai 900 mg per hari. Nah, masalahnya apakah itu tercukupi dari makanan kita sehari-hari? Ya kita nggak tahu, karena tergantung bagaimana porsinya, sebanyak apa, kemudian bagaimana kita mengolahnya. Karena ada beberapa makanan yang kita olah, justru nutrisinya akan berkurang. Nah, untuk asupan tambahan suplemen omega 3 ini sebenarnya kita bisa temukan banyak sekali di pasaran. Ada macam-macam mereknya. Termasuk kemarin saya sempat lihat-lihat, cari-cari informasi tentang suplemen omega 3 ini. Salah satunya seperti produk dari Natural Life Omega 3 1000 ini, ya. Jadi ini adalah produk omega 3 mengandung 1000 mg minyak ikan yang terdiri dari 300 mg omega 3. Terbagi ada EPA sekitar 180 mg dan juga DHA sekitar 120 mg. Nah, produk ini didistribusikan resmi oleh Austrazone. Austrazone ini termasuk agen distribusi resmi dari produk Natural Life. Natural Life ini kalau kita lihat-lihat di internet banyak sekali produk-produk yang bagus untuk masalah kesehatan. Ya, jadi omega 3 1000 ini jadi satu botol ini isinya sekitar 365 kapsul minyak ikan. Modelnya tuh seperti ini loh, teman-teman. Ya, jadi ya seperti suplemen minyak ikan pada umumnya yang kalau dia pecah baunya cukup amis ya. Ini nggak begitu kecium karena dia dibungkus secara bagus. Nah, kalian bisa konsumsi ini 3 kali sehari. Cukup mungkin sekali konsumsi ya 1 kapsul aja ketika kalian habis makan. Asupan omega 3 yang cukup ini bagus sekali untuk menunjang perkembangan otak si kecil. Terutama kalau kalian mulai konsumsinya di trimester ketiga, di mana perkembangan otaknya sangat berjalan dengan cepat. Ibu menyusui pun juga dianjurkan. Meskipun pada ASI sudah kita temukan ada omega 3, tapi kadar yang kurang cukup juga kurang efektif dampaknya. Makanya perlu juga suplemen tambahan ini. Nah, omega 3 ini kalian bisa temukan langsung di Austrazone, yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya dulu kepada adminnya, nanti coba ditanyain aja manfaat produk-produk dari omega 3 1000 ini dari Natural Life. Sebenarnya nggak cuma untuk ibu hamil dan ibu menyusui aja asupan omega 3 ini bagus. Buat kita orang dewasa pun juga bagus konsumsi omega 3 yang cukup. Ya, bagus untuk kesehatan, terutama kesehatan jantung, ya, juga untuk masalah imunitas, masalah daya tahan tubuh, juga untuk kesehatan mata, ya. Makanya asupan omega 3 ini kita harus mulai perhatikan. Saya pun juga konsumsi untuk harian saya, konsumsi omega 3 1000 ini dari Natural Life, ya. Coba kita minum, ini memang jamnya saya konsumsi suplemen ini. Ya, simpel sekali. Jadi kalian mungkin agak ragu-ragu apakah dari makan makanan kita sehari-hari ini cukup atau enggak ya. Ya, masalahnya yaitu kita kadang-kadang nggak tahu berapa miligram yang ada pada mungkin 100 gram ikan atau bagaimana. Makanya ya kita bisa bantu dengan suplemen seperti ini yang simple, kita bisa konsumsi dan sudah jelas sekali kecukupannya untuk harian kita, ya. Oke, jadi seperti itu, bahwa kalau kita punya cita-cita melahirkan anak yang cerdas, tentunya faktor nutrisi sangat diperlukan. Nah, selain faktor nutrisi, tentu ketika si kecil sudah lahir, pola asuh dari orang tua, faktor didikan, lingkungan, penunjang-penunjang yang lain juga tentunya bisa menentukan. Buat kalian yang punya pengalaman tentang vitamin-vitamin yang dikasih sama bidan atau dokter sewaktu hamil, bisa sharing aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.